warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Febrianti dari Program Studi Akuntansi STIE Suta Atmaja Subang. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan analisis rasio dari suatu perusahaan, yaitu PT Mayora Indah Tbk dengan laporan keuangan tahun 2023-2024. Tujuan saya membuat video ini dan up di YouTube yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri SMSI. Lanjut langsung ke materinya. Selamat menyaksikan dan menyimak. Baik, di sini ada 4 rasio yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat yaitu ada rasio profitabilitas. Baik, di sini yang akan pertama saya bahas yaitu mengenai rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas ini berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar maupun di dalam perusahaan. Kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban utang pada saat ditagih. Ada berapa jenis sih jenis-jenis rasio likuiditas itu? Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada rasio lancar atau current ratio. Yang kedua ada rasio sangat lancar atau quick ratio. Yang ketiga ada rasio kas. Yang keempat ada rasio perputaran kas. Yang kelima yaitu inventory to net working capital. Baik, yang pertama akan saya bahas dari jenis-jenis rasio yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu ada current ratio. Rumus dari current ratio ini yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, di PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2023-2024 di laporan keuangannya menunjukkan pada tahun 2023 itu mempunyai aktiva lancar 14 triliun 738 miliar 922 juta 387.529 dibagi utang lancarnya yaitu 4 triliun 4 triliun 13 miliar 200 juta 414.000 yaitu dibagi jadi hasilnya 4 kali. Nah, pada tahun 2024 aktiva lancarnya yaitu 19 triliun 600 miliar 914 juta 916.989 rupiah dibagi utang lancar tahun 2024-nya yaitu ada 7 triliun 383 miliar 110 juta 635.195 dan hasil tadi tahun 2024 current rasionya 2,65 kali. Baik, yang kedua yaitu yang akan saya bahas yaitu quick ratio. Rumus dari quick ratio itu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilitas. Nah, tahun 2023 itu current asset 14 triliun 738 miliar. Nah, dikurangi dengan inventorinya yaitu 3 triliun 556 juta lalu dibagi dengan current liabilitas yaitu 4 triliun 13 juta 200.000. Nah, hasilnya yaitu 3 kali. Lalu tahun 2024 current asetnya 19 triliun 600 juta dikurangi 6 triliun 437 miliar
dibagi dengan current liabilitasnya 7 miliar 383. Jadi hasilnya 1,78 kali. Yang ketiga yaitu ada cash ratio dengan rumus cash in bank dibagi current liabilitas. Cash in bank pada tahun 2023 menunjukkan 4 triliun 156 miliar dibagi current liabilitasnya 4 triliun 13 juta. Nah, hasilnya yaitu 1,0,4 atau dibulatkan menjadi 104%. Lalu tahun 2024-nya 4 triliun 601 miliar dibagi current liabilitasnya 7 triliun 383 miliar atau dibulatkan itu hasilnya menjadi 0,6 dibulatkan menjadi 60%. Lalu ada rasio perputaran kas di mana rumusnya yaitu penjualan bersih dikurangi modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih itu yaitu adalah aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Nah, di tahun 2023 ini penjualan bersihnya 31 triliun 485 miliar dikurangi modal kerja bersih itu dari aset lancar dikurangi kewajiban pada PT Mayora yaitu hasilnya 10 triliun 725 miliar. Hasilnya dari pembagian tersebut ada 2,94 kali. Lalu tahun 2024-nya penjualan bersihnya ada 36 triliun 72 juta dibagi hasil dari modal kerja bersih atau aset lancar dikurang kewajiban lancar di PT Mayora yaitu tahun 2024 12 triliun 217 miliar. Nah, hasilnya 2,95 kali. Baik, yang terakhir dari rasio likuiditas yaitu ada inventory to net working capital dengan rumus inventory dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, tahun 2023 inventory yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk ini ada 3 triliun 556 miliar dibagi dengan modal kerja bersih yang tadi kita hitung di rasio sebelumnya sama 10 triliun 725 miliar, hasilnya 0,33 atau dibulatkan jadi 33%. Nah, di tahun 2024 ada 6 triliun 437 miliar dibagi 12 triliun 217 miliar. Hasilnya 0,53 atau dibulatkan 53%. Baik, interpretasi dari rasio likuiditas yang sudah kita hitung, yang jenis-jenisnya ada 5 itu, dari current ratio dulu. Nah, interpretasinya, jika standar rata-rata industri itu untuk current ratio adalah 2 kali, nah current ratio perusahaan tahun 2023 itu dikatakan baik. Namun untuk tahun 2024 dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi syarat standar rata-rata industri. Oleh karena itu, kondisi di tahun 2024 perlu dikhawatirkan mengingat rasio lancar yang dimiliki perusahaan masih di bawah rata-rata industri dan perlu ditingkatkan lagi seperti tahun sebelumnya. Hal ini itu penting untuk mengingat rasio yang menyamai rata-rata industri yang dibutuhkan guna menumbuhkan tingkat kepercayaan berbagai pihak kepada perusahaan. Lalu yang kedua yaitu interpretasi quick ratio. Quick ratio ini dari tahun 2023 ke tahun 2024 ini juga mengalami perubahan atau penurunan. Tadi semulanya di tahun 2023 rasio cepatnya itu 3 kali. Pada tahun 2024 turun menjadi 1,78 kali. Nah, jika standar rata-rata industri quick ratio 1,5 kali, ini kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan ya untuk kedua tahun tersebut karena
di atas rata-rata standar industri. Nah, tapi kan tetap ya terjadi penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Lalu yang ketiga yaitu ada kas rasio. Nah, hasil pengukuran rasio kas ini dari tahun 2023 ke 2024 juga mengalami penurunan. Yang semula di 2023 rasio kas sebanyak 104%, pada tahun 2024 itu turun drastis menjadi 60%. Jika rata-rata industri rasio itu di 50%, perusahaan berada dalam memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Hanya saja perlu diantisipasi apakah penggunaan kas sudah dilakukan secara optimal, karena rasio kas yang tinggi itu dicurigai manajemen belum melakukan pengelolaannya secara baik. Artinya adanya kas yang menganggur atau idle, dan tentu saja ini dapat merugikan perusahaan. Yang keempat, rasio perputaran kas. Hasil pengukuran rasio perputaran kas dari tahun 2023 ke tahun 2024 juga mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2023 rasionya sebesar 2,94 kali, pada tahun 2024 naik menjadi 2,95 kali. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Jika rata-rata industri perusahaan rasio perputaran ini 2 kali, kondisi perusahaan tahun 2023 dan 2024 cukup memuaskan karena di atas rata-rata industri. Lalu yang terakhir mengenai inventory to net working capital. Hasil pengukuran inventory to net working capital tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan. Jika semula tahun 2023 itu sebanyak 33%, pada tahun 2024 menjadi 53%. Jika standar industrinya 50%, rasio perusahaan ini untuk tahun 2023 dinilai kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Sedangkan di tahun 2024 sudah cukup baik karena sudah di atas rata-rata industri. Lalu yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage rasio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Jenis-jenis rasio solvabilitas ini ada 5. Yang pertama debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga long term debt to equity ratio, yang keempat times internal earnings, yang kelima fixed charge coverage. Nah, dari jenis-jenis rasio solvabilitas ini yang pertama yang akan dibahas yaitu debt to asset ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Tahun 2023 ini total utangnya menunjukkan 8 triliun 588 miliar. Total asetnya ada 23 triliun 870 miliar. Hasilnya yaitu 0,36 atau dibulatkan jadi 36%. Di tahun 2024 total utangnya ada 12 triliun 626 miliar dibagi total asetnya tahun 2024 yaitu 29 triliun 728 miliar. Hasilnya ada 42%. Lalu di debt to equity ratio rumusnya yaitu total utang dibagi dengan equity. Tahun 2023 menunjukkan pada laporan keuangan total hutang yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk ini ada 8 triliun 588 miliar. Equity-nya ada 15 triliun
282 miliar, hasilnya menjadi 0,56, dibulatkan menjadi 56%. Nah, di tahun 2024 total utangnya itu ada 200 triliun 626 miliar dibagi dengan equity-nya 17 triliun 102 miliar, hasilnya 0,74 atau dibulatkan itu 74%. Yang ketiga yaitu ada long term debt to equity ratio. Rumusnya yaitu long term debt dibagi equity. Tahun 2023 long term debt-nya itu 4 triliun 575 miliar dibagi equity-nya ada 15 triliun 282 miliar, hasilnya 0,30 atau dibulatkan menjadi 30%. Lalu di tahun 2024 long term debt-nya itu 5 triliun 243 miliar dibagi dengan equity-nya 17 triliun 102 miliar, hasilnya 0,31 atau dibulatkan menjadi 31%. Yang keempat yaitu ada times interest earned. Rumusnya EBIT dibagi biaya bunga. Nah, EBIT ini tahun 2023-nya di laporan keuangan ada 4 triliun 299 miliar dibagi dengan biaya bunga yaitu ada 302 miliar. Hasilnya times interest earned 2023 itu 14 kali. Di tahun 2024 EBIT-nya ada 3 triliun 915 miliar dibagi biaya bunganya 425 miliar. Hasilnya 9,21 kali. Nah, yang terakhir dari rasio solvabilitas ada fixed charge coverage. Nah, rumusnya yaitu EBT ditambah beban bunga ditambah kewajiban sewa dibagi beban bunga ditambah kewajiban sewa. Tahun 2023 itu EBT ditambah beban bunga ditambah kewajiban sewa ada 4 triliun 400 juta dibagi dengan beban bunga dan kewajiban sewanya di tahun 2023 yaitu jumlahnya ada 307 miliar 265 juta. Hasilnya 14,32. Nah, dibulatkan jadi 14 kali. Nah, yang tahun 2024 ada hasil dari EBT ditambah beban bunga ditambah kewajiban sewa itu ada 4 triliun 506 miliar dibagi dengan beban bunga ditambah kewajiban sewa yaitu ada 625 miliar 499 juta. Hasilnya 7,20. Dibulatkan menjadi 7 kali. Interpretasi dari rasio solvabilitas yang pertama ada debt to asset ratio, di mana debt to asset ratio ini tahun 2023 sebanyak 36%, artinya dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman sebesar 36% dan ini juga berarti sebanyak 36% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian tahun 2024 sebanyak 42% dari aktiva perusahaan didanai utang dan sebanyak 42% juga dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industrinya 35%, kondisi perusahaan untuk tahun 2023 dan 2024 dinilai kurang baik, artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Nah, yang kedua, debt to equity ratio, interpretasinya menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp56 pada tahun 2023 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Nah, perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 56%. Demikian untuk tahun 2024 jauh berbeda dengan untuk 2024 jauh berbeda dengan tahun 2023 yaitu sebesar 74%. Jika rasio rata-rata industrinya sebesar 50%,
perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Kemudian pula untuk tahun 2024 juga dinilai kurang baik. Lalu times interest earned pada tahun 2023 adalah 14 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 14 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2024 times interest earned-nya 9,21 kali. Dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 9,21 kali laba sebelum bunga dan pajak. Nah, apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali rasio untuk tahun 2023 baik, akan tetapi untuk tahun 2024-nya dinilai kurang baik, masih di bawah rata-rata industri. Hal ini nantinya akan menyulitkan perusahaan untuk meroleh pinjaman di kemudian hari. Lalu seandainya di Fixed Charge Coverage ini rata-rata industrinya ada 10 kali. Untuk tahun 2023 ini 14 kali, dan dinilai ini cukup baik karena masih berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, sementara untuk tahun 2024-nya ada 7 kali dianggap kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri. Ini akan menyulitkan perusahaan untuk meroleh peminjaman. Baik, rasio yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Atau dapat dikatakan pula rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimiliki atau mungkin justru sebaliknya. Jenis-jenis rasio aktivitas ini ada perputaran piutang atau receivable turnover, hari rata-rata penagihan piutang, perputaran persediaan, hari rata-rata penagihan persediaan, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, perputaran aktiva. Baik, yang pertama yang akan saya paparkan yaitu dari jenis-jenis aktivitas, rasio aktivitas, yaitu ada receivable turnover. Nah, di mana rumusnya adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Rata-rata piutang itu didapat dari piutang tahun 2023 ditambah piutang tahun 2024 dibagi 2. Nah, tahun 2023 ini penjualan kreditnya ada 31.485 miliar dibagi dengan rata-rata piutangnya yaitu 6.616 miliar. Hasilnya di tahun 2023 yaitu 4,76 dibulatkan jadi 5 kali. Lalu di tahun 2024 ini penjualan kreditnya ada 36.072 miliar dibagi sama rata-rata piutangnya 6.616 miliar. Hasilnya 5,45 dibulatkan menjadi 5 kali. Lalu days of receivable-nya rumusnya yaitu piutang rata-rata dikali 360 itu hari dalam 1 tahun atau 1 periode dibagi penjualan kredit. Nah, piutang rata-ratanya tadi sudah dijumlahkan ya. Tahun 2023 itu 6.616 miliar dikali 360 hari itu dibagi penjualan kredit tahun 2023 itu 31.485 miliar. Nah, hasilnya 75,65 atau dibulatkan jadi 76 hari. Lalu di tahun 2024 itu 6.616 miliar dikali 360 dibagi penjualan kreditnya itu 36.072 miliar, hasilnya 66 dibulatkan jadi 66 hari. Baik teman-teman, di sini yang ketiga yaitu ada inventory turnover. Rumusnya HP barang yang dijual
dibagi persediaan, atau ada rumus kedua yaitu penjualan dibagi persediaan. Di sini saya memakai rumus yang pertama yaitu harga pokok barang yang dijual dibagi persediaan. Nah, tahun 2023 ini harga pokok barang yang dijual itu 23 triliun 77 miliar, dibagi persediaannya ada 3 triliun 556 miliar. Ini hasilnya 6,49 atau dibulatkan jadi 6 kali. Lalu di tahun 2024 harga pokok barang yang dijualnya ada 27 triliun 770 miliar, dibagi dengan persediaannya ada 6 triliun 437 miliar, hasilnya 4,31 atau dibulatkan 4 kali. Lalu yang keempat ada days of inventory. Rumusnya jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran persediaan yang tadi sudah dihitung. Nah, tahun 2023 ini jumlah hari dalam 1 tahun itu kan 360, dibagi hasilnya tadi 6,49. Nah, jadi jumlahnya 55,47 atau dibulatkan menjadi 55 hari. Lalu tahun 2024 360 dibagi hasil putaran persediaan yang tadi dihitung 4,31, hasilnya 83,53 atau dibulatkan 84 hari. Nah, yang kelima yaitu working capital turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja. Modal kerja ini aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Nah, tahun 2023 ini penjualan bersihnya 31 triliun 485 miliar. Modal kerjanya sudah dihitung 10 triliun 725 miliar. Jadi dibagi hasilnya 2,94 kali. Tahun 2024 penjualan bersihnya 36 triliun 72 miliar, dibagi modal kerjanya 12 triliun 383 miliar, hasilnya 2,91 kali. Lalu ada fixed asset turnover. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva tetap. Nah, tahun 2023 penjualannya 31 triliun 485 miliar, dibagi total aktiva tetapnya itu 8 triliun 159 miliar, hasilnya 3,86 kali. Lalu di tahun 2024 ini penjualannya 36 triliun 72 miliar, total aktiva tetapnya ada 9 triliun 497 miliar, hasilnya 3,80 kali. Jadi yang terakhir ada total aset turnover. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Kalau tadi total aktiva tetap, sekarang total aktivanya. Nah, tahun 2023 sama penjualannya 31 triliun 485 miliar, dibagi dengan total aktivanya yaitu 23 triliun 870 miliar. Hasilnya 1,32 kali. Lalu di tahun 2024 penjualannya ada 36 triliun 72 miliar, dibagi dengan total aktivanya ada 29 triliun 728 miliar, hasilnya 1,21 kali. Nah, lalu interpretasi aktivitas untuk rasio aktivitas yaitu ada yang pertama receivable turnover atau perputaran piutang tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat, yaitu dari 4,76 kali menjadi 5,45 kali. Berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Sementara itu rata-rata industri sebesar 5 kali, yang berarti meningkatnya terjadi melebihi rata-rata industri. Namun tahun 2023 ini kurang baik ya, karena di bawah rata-rata industri. Yang kedua yaitu ada rasio inventory turnover. Nah, terlihat terjadi penurunan 6,49 kali pada tahun 2023 dan turun 4,31 kali di tahun 2024. Sementara rata-rata industri dari inventory turnover misalkan itu 5.
maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2024 karena di bawah rata-rata, sedangkan di tahun 2023 itu sudah bagus, sudah di atas rata-rata. Nah, untuk rasio working capital turnover terjadi sedikit penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu menjadi 2,94 kali menjadi 2,91 kali. Jika rata-rata industri working capital ada 3 kali, rasio perusahaan ini untuk tahun 2023 dan 2024-nya kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Untuk rasio fixed asset turnover terjadi penurunan juga dari tahun 2023 sebesar 3,86 kali, turun di tahun 2024 menjadi 3,80 kali. Nah, jika rata-rata industrinya ada 4, kedua tahun ini sama-sama kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya penggunaan aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya yaitu untuk terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Nah, baik di penurunan ataupun kenaikan, sekaligus mencari penyebab dari perubahan tersebut. Jenis-jenis rasio profitabilitas ini ada 5. Yang pertama ada profit margin, kedua ada return on asset, yang ketiga ada return on investment, keempat ada return on equity, yang kelima ada laba per lembar sahamnya. Baik, yang akan saya paparkan yang dihitung yaitu ada profit margin on sales. Nah, ada di sini ada laba kotor dan laba bersihnya. Rumus dari laba kotor sendiri itu penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan. Nah, tahun 2023 ini penjualan bersih dikurangi HPP sudah dihitung, hasilnya menjadi 8 triliun 407 juta. Salesnya, penjualannya yaitu 31 triliun 485 miliar, hasilnya 0,27 atau dibulatkan menjadi 27%. Lalu di tahun 2024-nya ada penjualan bersih dikurangi HPP itu 8 triliun 302 miliar, dibagi salesnya itu 36 triliun 72 miliar, hasilnya 0,23 atau dibulatkan menjadi 23%. Nah, laba bersihnya rumusnya yaitu earning after interest and tax atau EAIT dibagi sales. Nah, sudah bisa dilihat di laporan keuangan tahun 2023, EAIT-nya 3 triliun 244 miliar dibagi dengan penjualannya 31 triliun 485 miliar, itu hasilnya 0,10 atau dibulatkan 10%. Di tahun 2024 3 triliun 87 miliar dibagi salesnya itu 36 triliun 72 miliar, hasilnya 0,09 atau dibulatkan 9%. Nah, baik, yang kedua yang akan dibahas yaitu ROA. Rumusnya EAIT atau earning after interest and tax dibagi total aset. Tahun 2023 EAIT-nya 3 triliun 244 miliar dibagi total asetnya 23 triliun 870 miliar, itu hasilnya 0,14.
atau dibulatkan 14%. Lalu tahun 2024 IAIT-nya itu 3 triliun 87 miliar, dibagi asetnya itu ada 29 triliun 728 miliar, dibulatkan 0,10 atau 10%. Terus ROE-nya, rumusnya earning after interest and tax itu dibagi total equity. Tahun 2023 IAIT-nya 3 triliun 244 miliar, dibagi total equity-nya itu 15 triliun 288 miliar, hasilnya 0,21 atau dibulatkan 21%. Tahun 2024-nya 3 triliun 3 triliun 87 miliar, dibagi total equity-nya ada 17 triliun 102 miliar, hasilnya 0,18 atau dibulatkan 18%. Lalu ada ROI, rumusnya itu earning after interest and tax dibagi investment. Nah, di rasio ini tidak dapat dihitung karena tidak ada akun investment dan nominal untuk investment. Lalu lanjut yang terakhir ada laba per lembar saham. Karena rumusnya ada laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Nah, karena di laporan keuangan sudah terdapat laba per sahamnya di terakhir itu jadi sudah ditentukan, maka per lembar kita tidak hitung lagi karena sudah ada ya. Maka per lembar saham 2024 itu ada 134, untuk 2023-nya 143. Tuh. Interpretasi dari rasio profitabilitas ini, untuk kondisi net profit margin ini perusahaan turun sedikit di tahun 2023, yaitu 10%, turun menjadi 9% di tahun 2024. Nah, jika rata-rata industrinya 10%, berarti margin laba perusahaan 2023 sebesar 10%. Nah, baik karena berada sama pada rata-rata industri. Nah, sedangkan di tahun 2024 itu kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Nah, ini juga dapat berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah dan biaya-biaya relatif tinggi. Terus kondisi yang kedua yaitu kondisi ROA turun di tahun 2023. ROA itu 14%, sedangkan tahun 2024 itu 10%. Jika rata-rata industrinya 12%, maka tahun 2024 ini cukup baik karena di atas rata-rata industri, sedangkan tahun 2023 itu kurang baik karena di bawah rata-rata industri. ROI, rasio ini sudah tadi saya jelaskan tidak dapat dihitung karena tidak ada akun atau nominal untuk investasi di laporan keuangannya. Lalu kondisi yang ketiga yaitu ada ROE. Untuk mengalami penurunan ini sebesar 3% dari semula itu 2023 21% menjadi 18% tahun 2024. Nah, jika rata-rata industrinya dari ROE ini adalah 20%, berarti kondisi perusahaan baik di tahun 2023, tapi di 2024 kondisinya kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Lalu kondisi laba per lembar saham juga menurun 2023 ke tahun 2024 ini. Di laporan yang keuangan yang bisa dilihat ini, penurunan terbilang kecil, cuman Rp9 per lembar sahamnya, tapi kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan ya kurang berhasil karena terjadi penurunan. Kedepannya manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan menurun? Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saat pemaparan mungkin banyak kesalahan pengucapan kata. Saya sadari di sini saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.